Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Setiaji dengan NPMB 1A022041. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang patologi sosial. Di mana patologi sosial itu adalah kajian tentang gejala-gejala sosial yang dianggap menyimpang, merusak atau mengganggu keteraturan sosial dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, patologi sosial ini dipahami sebagai produk ketidakseimbangan antar norma sosial, nilai budaya, serta realitas kehidupan masyarakat. Patologi sosial itu sendiri tidak hanya dilihat sebagai perilaku individual, tetapi juga sebagai fenomena struktural yang muncul akibat ketegangan sosial, disorganisasi masyarakat, maupun kegagalan sosial dalam menjalankan fungsinya. Adapun dari karakteristik dari patologi sosial itu sendiri, yang pertama bersifat menyimpang atau devian karena melanggar norma sosial atau hukum. Yang kedua, merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, memicu keresahan sosial karena menimbulkan ketidakpastian, ancaman, ataupun ketidakteraturan. Yang keempat, bersifat sistematik. Artinya dapat muncul dari faktor ekonomi, politik, budaya, maupun teknologi. Selanjutnya berkaitan dengan disorganisasi sosial, yaitu kegagalan struktur sosial dalam mengatur perilaku keanggotaannya. Bentuk-bentuk patologi sosial itu sendiri, seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah kejahatan atau crime, yang kedua penyalahgunaan narkotika, yang ketiga kenakalan remaja, yang keempat prostitusi, kemiskinan, konflik sosial, perjudian, korupsi, dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor penyebab dari patologi sosial itu sendiri, yang pertama dari faktor ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial yang mendorong perilaku masyarakat tersebut menyimpang. Yang kedua, faktor dari keluarga, disfungsi keluarga seperti pengasuhan buruk, kekerasan dalam rumah tangga, dan keretakan keluarga yang menjadi salah satu sumber dari deviasi sosial tersebut. Selanjutnya ada faktor dari pendidikan. Akses pendidikan yang rendah dapat melemahkan internalisasi nilai dari moral tersebut. Faktor lingkungan sosial, lingkungan yang permisif terhadap penyimpangan memudahkan tumbuhnya perilaku dari sifat patologis tersebut. Selanjutnya, faktor teknologi dan media. Pengaksesan yang bebas pada konten negatif, penyalahgunaan media sosial, dan kejahatan cyber. Dampak dari patologi sosial itu sendiri, eh, untuk menanggulangi dari dampak patologi sosial itu sendiri, kita bisa melakukan pendekatan preventif melalui pendidikan moral, pembangunan karakter, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan keluarga. Selanjutnya, kita melakukan pendekatan represif, pendekatan hukum terhadap tindakan kriminal atau penyimpangan berat. Pendekatan kuratif, yaitu rehabilitas bagi pengguna narkoba, pembinaan anak nakal, dan pemulihan dari hak korban tersebut. Pendekatan struktural seperti reformasi kebijakan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan pembenahan birokrasi itu sendiri. Jadi, singkatnya, patologi sosial tersebut merupakan gejala penyimpangan yang muncul akibat dari ketidakseimbangan antar norma sosial dan realitas dari kehidupan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perilaku individu, tetapi juga kondisi struktural yang dipengaruhi faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, penanggulangan dari patologi sosial tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui langkah preventif seperti yang dijelaskan tadi, represif, kuratif, agar ketertiban sosial dapat dipulihkan dan fungsi masyarakat berjalan secara harmonis. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan singkat saya tentang patologi sosial. Bila ada salah kata, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.